Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, patuhilah pada kami. Kami tidak bodoh, jangan buat intrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mendidik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu serbaya agar suara di rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Airmall TV, kebaikan yang terorganisir. Sahabat Airmall, belum usai polemik tentang ijazah Jokowi yang terus bergulir hari ini di proses-proses di kepolisian dan bahkan di pengadilan. Kalau di Pengadilan Negeri Solo, Pak M. Taufik yang melakukan gugatan. Sekarang muncul lagi Gibran ya, dengan kaitannya judul. Ya, akun Gibran terciduk memfollow akun judi online. Wow, luar biasa. Jadi, menurut Pak Rizal Fadila, tampaknya harus dibuat paket hemat untuk mengefisiensikan sesuai kebijakan Pak Prabowo. Barangkali ya mengacu ke sana Pak Rizal. Buat saja paket hemat sekaligus adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Mari kita simak satu-satu kabarnya, termasuk dari penelusuran Roy Suryo terhadap akun Gibran yang terciduk memfollow akun judul. Langsung kita mulai. Ya, di sini kita lihat bagaimana Gibran yang tempo hari ini, kalau nggak salah di momen beliau mau menikah ya, digendong oleh Jokowi. Dan tentu tidak, kalau bicara penjudul tidak bisa tidak dikaitkan dengan Budi Ari yang hari ini juga terus-menerus mendapat tekanan dari mana-mana, termasuk dari Islah Bahrawi yang di channelnya Deddy Corbuzier mengatakan bahwa dia melihat secara persis, kurang lebih begitu, menyaksikan, tahu persis bagaimana ada uang 500 juta dimasukkan dalam bungkus kopi dan diberikan ke Budi Ari di rumahnya. Ini baru salah satu, belum yang lainnya. Makin terkuak, mudah-mudahan keadilan segera muncul di negeri ini. Mari kita simak satu persatu kabarnya. Pertama dari Roy Suryo. Desakan pemakzulan Gibran menguat usai akun IG resminya Gibran terciduk memfollow akun judi online. Nanti agar fair, kita akan coba lihat juga dari versi yang lain ya, dari versi pemerintah atau kubu Gibran lah, katakanlah begitu. Desakan pemakzulan Wapres Gibran, selanjutnya disebut GRR, kian menguat. Puncaknya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPP TNI telah mengirim surat resmi kepada Ketua MPR dan Ketua DPR berisi usulan pemakzulan Gibran yang dikonfirmasi oleh Sekjen DPR pada hari Rabu 4 Juni kemarin. Ini kabarnya sudah kita sampaikan kemarin ya. Surat bernomor 003 garing FPP TNI garing 5 Romawi garing 2025 tertanggal 26 Mei memuat 7 halaman yang merinci berbagai alasan kuat, mulai dari pelanggaran prinsip hukum, etika publik, hingga konflik kepentingan. Jadi bukan semata-mata urusan hukum ya, karena nanti ada, lihat, kita akan coba simak juga sedikit penjelasan dari yang kontra terhadap hal ini, bahwa secara hukum akan sulit terjadi ya, karena putusan MK itu final and binding ya, final dan mengikat. Tapi juga ada urusan etika publik dan konflik kepentingan. Salah satu poin utama adalah ketidaksahihan pencalonan GRR sebagai cawapres yang berlandaskan putusan MK. Putusan tersebut dinilai cacat hukum karena adanya konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman sebagai paman GRR. Tak hanya itu, FPP TNI juga menyoroti akun medsos bernama Fufu Fafa yang dinilai sangat identik dengan GRR berdasarkan nomor telepon, email, dan data lain yang disampaikan oleh komunitas cyber.
Ini komunitas cyber nih orang nyebutnya sekarang BIN katanya ya, Badan Badan Intelijen Netizen. Akun tersebut kerap menulis ujaran kebencian, konten rasis dan bahkan asusila. Investigasi oleh Anonymous Indonesia dan konfirmasi dari BSSN sebagaimana disinggung dalam laporan investigasi bocor Alus Tempo memperkuat dugaan keterlibatan GRR dengan akun bermasalah tersebut. FPP TNI juga mengangkat laporan lama dari Dr. Ubaidillah Badrun ke KPK soal kolusi antara GRR, adik kandungnya, dan pihak swasta dalam penyertaan modal ke perusahaan rintisan anak-anak Presiden Jokowi. Laporan ini menunjukkan indikasi kuat praktek nepotisme yang patut didalami lebih lanjut secara hukum. Ini ada kelanjutannya ya. Namun yang paling mengejutkan adalah dan memperkuat urgensi pemakzulan temuan terbaru dari akun Instagram GRR, akun resminya ya, yang terciduk mengikuti akun judi online. Memang harus hati-hati nih kalau pejabat nih yang ngurus medsos nih betul-betul harus profesional nih. Jangan sampai terjebak oleh hal-hal seperti ini. Maksud saya bisa jadi ini bukan betul-betul terjadi gitu, bukan bermaksud Gibran untuk memfollow akun judi online. Walaupun ya sengaja juga agak kurang masuk akal ya kalau disengaja ya. Nah, tangkapan layar yang viral di media sosial X diketahui bahwa setidaknya ada 3 akun IG promosi judul, yakni @abang_jabri_games, @rafijokiin, dan solutif berada dalam daftar 640 akun yang diikuti oleh GRR. Biasanya pejabat itu ngikutnya 60 lah, atau 6 gitu. Ya kan? Kalau sampai ratusan ini kayak akun biasa saja, bukan akun tokoh bangsa gitu. Wah, saya diprotes nanti kalau bilang Gibran tokoh bangsa. Menanggapi hal itu, nah ini sudah ada ini dari Sekretariat Wakil Presiden mengakui bahwa GRR memang pernah mengikuti akun tersebut. Diakui ya. Tapi mereka berdalih bahwa akun tersebut telah mengganti nama dan isi kontennya beberapa kali sejak dibuat pada November 2022. Jadi akun resmi IG Gibran ini bukan dibuat setelah dia menjadi Wapres. Harusnya pas jadi Wapres baru bikin. Ini dari lama nih, dari 2022. Jadi mungkin ya masih suka medsosan kan Gibran. Bagaimana mungkin akun resmi milik Wapres tidak diseleksi secara ketat dalam urusan sepeka ini? Nah, ini persoalannya. Harusnya gitu. Ya, jangankan selevel Wapres, selevel bupati gitu. Saya kira ada tim khusus medsos yang melakukan check and recheck gitu ya. Ini cerobohnya luar biasa gitu. Nah, mengikuti akun yang mempromosikan aktivitas ilegal seperti judi online jelas bertentangan dengan norma hukum dan etika publik. Perbuatan ini masuk dalam kategori tindakan tercela. Ini kalau tindakan tercela, akun Papa sangat tercela itu ya. Sebagaimana disebut dalam ketentuan tentang pemakzulan pejabat negara. Dengan rentetan kontroversi dari pelanggaran etika MK berkaitan dengan akun bermasalah, dugaan keterlibatan dalam relasi bisnis nepotistik, hingga pelanggaran norma hukum dengan mengikuti akun judi online, sudah sepantasnya MPR dan DPR mempertimbangkan dengan serius proses pemakzulan tersebut. Seperti yang ditulis FPP TNI dalam suratnya. Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden GRR berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi ini makin dikuak, ya makin terkuak. Makin dikuak, ya makin terkuak. Ya, ini secara resminya detailnya ya, memberikan Setwat Press memberikan penjelasan. Tadi penjelasannya sudah kita sampaikan. Tak kalah
Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI, termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto, mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat, atau justru manuver politik yang berbahaya?